Verrel Bramasta, wajah baru di kursi Dewan Senayan, kini terlihat berbeda. Ada aura semangat yang membara dalam setiap gerak-geriknya, seolah mendapat suntikan energi luar biasa. Postur tubuhnya tegak, bicaranya lantang, dan matanya memancarkan gairah yang membara saat menjelaskan berbagai isu penting kepada publik. Kehadirannya kini tak hanya sekadar memenuhi kursi, melainkan benar-benar beraksi, menjamu kelompok masyarakat, dan menyuarakan aspirasi dengan penuh dedikasi. Perubahan signifikan ini, menurut banyak pihak, diduga kuat tak lepas dari sebuah kado istimewa yang diterimanya, sebuah hadiah ulang tahun ke-29 yang kabarnya dikirimkan oleh Fujianti Utami. Kado ini seolah menjadi pemicu, menumbuhkan gairah baru dalam dirinya untuk mengabdi kepada masyarakat. Di tengah kesibukannya yang padat sebagai anggota dewan, Verrel tetap menunjukkan sisi lembutnya. Ia masih sempat mengunggah ucapan selamat ulang tahun yang mengharukan untuk sang adik bungsu, Via. Barakallah fi umrik untuk adik saya. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Niscaya menjadi perempuan hebat yang berguna untuk nusa dan bangsa, tulis Verrel. Momen ini menjadi pengingat bahwa di balik citra politisi yang serius, ia tetaplah seorang kakak yang penuh kasih sayang. Sebelum kado dari Fuji menjadi sorotan publik, Verrel sebenarnya telah lebih dulu mendapat kejutan ulang tahun yang mengharukan dari keluarga besarnya. Momen itu terekam dalam sebuah postingan di akun media sosial pribadinya, di mana seluruh anggota keluarga, termasuk Vena Melinda, Atala, dan sang nenek, Niang, berkumpul untuk merayakan pertambahan usianya. Kejutan dimulai di kamar tidur Verrel. Namun, mereka justru mendapati Verrel tengah menunaikan salat. Suasana mendadak hening, penuh rasa hormat, hingga Verrel selesai dengan ibadahnya. Momen ini menunjukkan betapa nilai-nilai spiritual sangat dijunjung tinggi dalam keluarga ini. Perayaan singkat itu berlanjut ke tempat lain yang lebih meriah, yang disiapkan oleh sang bunda, Vena Melinda. Dengan penuh cinta, ia menata setiap detail agar perayaan tersebut terasa berkesan. Lagu Happy Birthday pun mengiringi saat Verrel meniup lilin, disusul dengan pelukan hangat dari semua yang hadir, sebuah pemandangan yang menunjukkan eratnya ikatan kekeluargaan. Momen puncak yang paling mencuri perhatian warganet adalah saat Verrel membuka hadiah-hadiah ulang tahunnya. Di antara deretan kado yang menumpuk, tampak sebuah goodie bag berisi dompet dan sepasang sepatu yang kabarnya dikirimkan oleh Fujianti Utami. Bahkan, di dalam goodie bag tersebut terselip sebuah kartu ucapan berisi pesan manis yang membuat Verrel tersipu malu saat membacanya. Sambil tersenyum, Verrel sempat bertanya kepada si pengantar kado mengapa Fuji tidak memberikan langsung hadiah itu kepadanya. Ini orangnya enggak ngasih sendiri, dia? Tanya Verrel polos. Pertanyaan itu langsung membuat para penggemar Verfu, Verrel dan Fuji, diliputi perasaan, baper, alias terbawa perasaan. Momen ini seolah menjadi sinyal kuat tentang kedekatan hubungan mereka yang kian intim, memicu spekulasi dan kegembiraan di kalangan publik yang berharap keduanya segera melangkah ke jenjang yang lebih serius. Di momen istimewa ulang tahunnya yang ke-29, Niang, sang nenek tercinta, menyampaikan doa dan pesan istimewanya kepada Verrel. Dengan penuh haru, Niang menyatakan rasa bangganya kepada Verrel yang kini menjadi anggota dewan. Ia juga berharap agar cucu kesayangannya itu terus dan tetap mendukung keluarga. Tak hanya itu, Niang berjanji akan terus dan selalu mendoakan yang terbaik untuk cucu-cucunya. Sangat bangga sama Verrel karena begitupun ini bisa jadi begini juga berkat dari mama dan papanya yang selalu mensupport, ungkap Niang, mengisyaratkan bahwa kesuksesan Verrel adalah hasil dari dukungan kolektif keluarga. Semoga bisa bahagia selalu dan bersyukur. Jangan pernah merasa kesepian soalnya kan ada Angger, kata Niang, disambut tawa hangat. Pesan ini menunjukkan betapa eratnya ikatan keluarga yang menjadi fondasi bagi Verrel dalam menghadapi setiap tantangan. Doa dan harapan dari sang adik, Atala Naufal, lebih blak-blakan. Atala berharap agar Verrel selalu menjadi sosok panutan yang rendah hati, tetap dekat dengan keluarga, dan bisa menjadi wakil rakyat yang amanah. Namun, terkait kehidupan asmara Verrel, Atala mendoakan agar sang kakak menemukan pujaan hatinya yang tepat dan hubungan asmaranya bisa terus berlanjut ke jenjang pernikahan. Jika hal itu terjadi,
Maka menurut Atala akan membuka jalan bagi dirinya, canda Atala. Pernyataan ini menunjukkan betapa besar harapan keluarga agar Farrell segera menemukan pendamping hidup yang tepat dan membangun mahligai rumah tangga. Atala juga mengungkapkan rasa bangganya melihat perjalanan sang kakak dari awal hingga kini. Dari Farrell bayi kita selalu bersama-sama dan sampai sekarang ini semua akan keluarga, sahabat Farrell, jadi cukup banyak berdoa, banyak bersyukur, imbuh Atala. Pada momen istimewa tersebut, Farrell juga mendapat ucapan selamat dan doa khusus dari sang bunda tercinta, Vena Melinda. Dalam doanya, selain berharap Farrell tetap menjadi anggota DPR yang merakyat dan membumi, ia juga berpesan agar Farrell tidak melupakan keluarga, nenek, ayah, dan adik-adiknya. Yang lebih istimewa dari doa sang bunda adalah ia berharap Farrell kelak mendapatkan istri yang salehah yang bisa terus mendampinginya di jalan Allah. Mama selalu doain dapat istri yang salehah. Amin. Yang insya Allah membawa Farrell hijrah di jalan Allah, ucap Vena dengan penuh haru. Ya, mudah-mudahan segera dapat. Tolong diaminin yang keras ya, tambahnya, disambut amin yang riuh. Doa ini menunjukkan betapa Vena tidak hanya memikirkan kesuksesan duniawi sang anak, tetapi juga keselamatan dan kebahagiaan Farrell di akhirat kelak. Farrell Bramasta memilih cara yang berbeda untuk mensyukuri pertambahan usianya. Ia merayakan ulang tahun ke-29 di panti asuhan di kawasan Cibinong, Bogor, bersama anak-anak yang membutuhkan. Ulang tahun ini umur itu hanyalah angka karena sudah mendekati 30. Tapi arti dari umur tersebut adalah bukan berapa banyak harta kekayaan atau popularitas yang bisa kita kumpulkan, tapi lebih bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang, ungkap Farrell. Momen ini terasa sangat spesial bagi Farrell, karena ia merasa terharu hingga meneteskan air mata saat melihat ketulusan anak-anak tersebut yang ikut mendoakannya. Farrell tidak datang dengan tangan kosong. Ia membagikan bingkisan makanan, uang santunan, dan menyumbangkan untuk mendukung kegiatan di panti asuhan tersebut. Aksi mulia Farrell ini mendapat apresiasi penuh dari sang ayah, Ivan Fadila. Ivan menjelaskan bahwa kepedulian Farrell terhadap sesama sudah ada sejak lama. Ini perjalanan hidup yang panjang untuk dia, kata Ivan. Ia juga menceritakan bagaimana Farrell sudah sering berbagi dan membantu anak-anak yatim. Cuman mungkin kalau dulu setelah itu dia mengadakan bareng sama keluarga, sama teman-teman dekatnya. Nah, sekarang memang lebih fokus, imbuh Ivan. Meskipun bangga, Ivan juga mengungkapkan kekhawatiran sebagai seorang ayah. Ia menyadari dunia politik penuh tantangan dan risiko. Tapi yang jelas kekhawatiran itu ada di setiap profesi yang dia lakukan, mau itu sebagai artis, mau itu sebagai politisi. Jelasnya. Namun, ia berjanji akan selalu ada di belakang Farrell, menjadi garda terdepan untuk mendukungnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Farrell Bramasta kini tak lagi hanya dikenal sebagai aktor. Ia telah bertransformasi menjadi politisi muda yang penuh semangat, berdedikasi, dan peduli. Kisah ulang tahunnya menjadi bukti bahwa di balik ketenarannya, ia adalah sosok yang dekat dengan keluarga, mencintai sesama, dan memiliki komitmen tinggi untuk mengabdi kepada masyarakat. Kisah kado dari Fuji, doa tulus keluarga, dan perayaan sederhana di panti asuhan adalah kepingan-kepingan yang membentuk narasi baru dalam perjalanan hidup Farrell. Ia kini bukan hanya Farrell sang artis, melainkan Farrell sang wakil rakyat, yang siap mengemban amanah dengan semangat baru yang membara.